Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak, Ibu, jamaah sholat isya, insyaallah bisa kita lanjutkan sholat raweh dan witir serta berzikir. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini senantiasa mendapatkan ma'unah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa sudah dapat berapa ini? Sudah tidak bisa ngitung ya, karena sudah terlatih. Insya Allah sudah menjadi ringan ya puasa ini, karena sudah mencapai ini. Padahal menurut baginda Rasul, bahkan para ulama itu menyatakan bahwa justru puasa yang memiliki makna mengendalikan hawa nafsu itu merupakan peristiwa yang sangat berat. Ketika umat Islam ini ya kembali dari peperangan Badar, ada yang menyatakan peperangan Uhud, itu kan super hebat ya. Perang Badar itu dalam sejarahnya tahun kedua Hijriah, sama dengan puasa ini. Puasa itu juga tahun kedua Hijriah. Jadi baginda Rasul bersama sahabat itu ingin membantu saudara-saudara yang beragama Islam itu kan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, mendapatkan intimidasi di Mekah atau di tempat-tempat lain, banyak dieksekusi karena mengikuti ajakan dan seruan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ini kemudian para sahabat Ansor dan Muhajirin itu mengikuti petunjuk Nabi untuk melakukan pertolongan kepada saudara-saudara yang berada di Mekah itu diintimidasi. Di saat Abu Sufyan itu saudagar melakukan transaksi pembelian besar-besaran dari Syam, itu mendengar kalau orang-orang Islam, Muhajirin dan Ansor ini mau datang ke Mekah. Tapi isunya itu melakukan peperangan, memerangi orang Mekah. Sehingga Abu Sufyan ini segera pulang ke Mekah untuk menyampaikan informasi ini. Ini perang beneran ini. Ya. Kemudian ini disiapkan 1000 pasukan menghadang di Badar. Namanya Badar itu daerah peristirahatan di situ karena ada sumber mata air yang orang-orang melakukan perjalanan itu berhenti di sana. Itu disanggung orang-orang Islam yang jumlahnya tidak banyak, hanya 313. Kalau diukur secara fisik 1000 dengan 313 kira-kira menang mana itu?
Wong ini ndak punya maksud untuk perang, tapi diduga orang kafir itu melakukan peperangan. Ini secara matematik itu 313 lawan 1000 pasukan yang lengkap itu kalah gitu. Tapi ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang Badar itu mendapatkan kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada sahabat Ansor, sahabat Muhajirin beserta Nabi itu untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir Mekah yang jumlahnya 1000 itu. Kalah, padahal ini kondisinya itu wa antum adillah, dalam kondisi lemah orang-orang Mekah itu, orang-orang Madinah itu. Tapi ini ditolong oleh Allah karena kekuatan iman dan ketakwaannya. Ditolong ini. Karena itu mari kita jadikan pelajaran bahwa perang Badar ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Ini jangan diabaikan. Walaupun kita itu dalam kondisi sepertinya tidak kuat, puasa sehari insya Allah masih kuat, ini ya. Itu kata Nabi, walaupun itu hadis yang dhaif lemah, tapi itu diikuti oleh para ulama. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini pulang dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang berat. Apa itu peperangan yang berat? Itu adalah jihadun nafsi, perang melawan keinginan hawa nafsu. Karena kalau saya ini dari arah selatan sampai ini sepanjang jalan ini warung-warung itu penuh ya. Ini kok enggak ada tempat yang kosong ini ya, warung-warung itu. Karena ini ya ada selain tuntutan untuk takjil berbuka, walaupun di masjid-masjid sudah disiapkan ya, ada banyak yang disiapkan, itu orang masih mencari. Nah, yang kita ini sebenarnya menurut para ulama, kita ini sudah berpulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang berat, gitu. Ini perang, tapi untungnya kita ini kok masih ringan saja ya, enteng saja puasa 1 hari itu. Puasa 1 hari ini tidak terasa dan enteng, alhamdulillah. Dan ini pernah dijadikan pelajaran oleh umat Islam ketika perang Uhud. Perang Uhud itu Pak, itu akibat dendamnya orang-orang kafir Mekah, tidak terima. Jumlahnya kok bisa kalah itu, berarti ini salah perhitungan. Kalau begitu kita perkuat persiapannya untuk mengejar orang-orang Islam di Madinah itu kan dekat. Kalau perang Badar kan di pertengahan antara Mekah dan Madinah. Tapi ini namanya dendam itu Pak. Itu tidak pandang bulu itu. Sudah matanya ini gelap. Pokoknya kita harus mendapatkan kemenangan. Datang itu di dekatnya Madinah sana itu, namanya di Gunung Uhud namanya. Gunung Uhud itu panjang di sebelah barat, kemudian ada satu gunung kecil itu di situ itu Nabi waktu subuh, ini orang-orang Mekah ini kan ada spionisasinya itu ya, ada mata-matanya itu. Nabi itu tahu kalau orang kafir Mekah ini datang untuk melakukan pertempuran, perang di Madinah itu. Itu Nabi Muhammad wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Pagi-pagi diumumkan kamu nanti itu di sini itu, dengan sambil membawa panah. Ketika orang-orang kafir datang dari arah barat. Jadi posisi Nabi itu dari arah timur, dari jam 10 itu pertempuran. Jadi sahabat-sahabat dari gunung itu ya, orang-orang kan lihat matahari itu ya. Begitu
strategis yang dilakukan oleh Nabi itu pertama hancur semuanya itu orang, karena pasukan umat Islam ini lalai karena tergiur dengan banyaknya alat-alat peperangan yang kalah ini, rebutan orang Islam turun semuanya. Tapi orang berebut ini tidak sadar kalau orang kafir itu tahu bahwa orang Islam ini sedang berebut dengan harta kekayaan. Terus Khalid bin Walid itu kembali, namanya kudanya itu berbalik arah terus di atas sampai baginda Rasul itu berdarah-darah. Lah ini kemudian Allah mengingatkan, jadikan perang Badar itu sebagai pelajaran yang berharga. Kembali kepada posisi semula, dan itu falyatawakkalil mu'minun. Hendaknya orang-orang mukmin ini bertawakal dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah dengan sadarnya orang-orang ini karena kalah tadi itu ya di posisi dilawan oleh orang-orang kafir, ini kembali ke gunung lagi, akhirnya mendapatkan kemenangan karena satu, mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha war rasula la'allakum tashkurun. Di penghujung ayat itu Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 121 ya 121 sampai 33 34 dan sebagainya. Itu kalau dibaca itu mengisahkan bahwa pelajaran perang Badar ini sangat berharga, bahkan itu diterapkan oleh Nabi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak bisa mengikuti pelajaran yang berharga itu? Insya Allah di saat kita sakit, di saat kita kekurangan, di saat kita mendapatkan hal-hal yang tidak berkenan, kemudian memohon kepada Allah, meminta pertolongan, insya Allah dikabulkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya di saat lapang maupun di saat benar. Jangan sampai seperti ceritanya Sa'labah, minta kekayaan, ketika kaya disuruh sedekah tidak mau. Naudzubillah min dzalik, akhirnya jatuh sakit, kambing-kambingnya sakit mati semuanya, kan ngenes itu loh. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ada kisah juga 3 orang itu. 3 orang itu ada yang buta, ada yang kulitnya ini penyakitan, kemudian ada yang rambutnya itu rambutnya kepalanya tidak ada rambut, tapi malaikat ini menjelma menjadi manusia orang miskin. Nah, jadi kamu apa kok bersedih itu? Iya, rambut saya ini. Aku kepingin rambutmu. Nah, sekarang ini dikasih apa itu? Sampo terus tumbuh. Nah, kalau kamu sudah tumbuh terus minta apa? Oh, minta kekayaan ini, dikasih. Yang satu kulitnya sakit, diobati sembuh. Kalau sembuh kamu minta apa? Kekayaan ini, kan senang orang kaya itu. Yang satu buta, kemudian ingin melihat, kalau lihat itu. Ketiga orang ini menjadi kaya semuanya. Satu saat diuji lagi itu. Malaikat yang semula mendoakan menjadi kaya itu tadi itu, terus ini datang, saya ini ada kekurangan bekal ini. Gimana kalau saya minta bagian kambing satu saja tuh? Loh, gimana kamu itu? Kambing ini lagi ngetren, harganya mahal ini, apalagi ini Indonesia menjadi ya defisit nih, defisit ya. Ini gimana ini? Tidak boleh. Loh, saya pernah tahu kamu dulu itu kan tidak punya apa-apa ya. Bunda, sejak dulu itu saya kaya ini gitu. Tidak boleh. Yang satu didatangi lagi, tinggal yang buta ini. Tinggal yang buta, disuruh ambil-ambil. Loh, ini tambah abadi kayaannya. Insya Allah, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kita sedekahkan untuk kebaikan, insya Allah ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Tapi ini butuh latihan. Butuh latihan. Siap ya Pak ya? Latihan.
Jangan digandoli terus, ini kalau digandoli ini itu berat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita semuanya. Yang sakit diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, yang masih ada kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Ramadan ini benar-benar menjernihkan hati kita, pikiran kita, kemudahan kita dalam segala hal. Bersaudara kita rukun, kita damai, insya Allah gampang hidup itu, senang dan menyenangkan. Yang penting itu, jangan senang diambil sendiri, senang usahakan menyenangkan orang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa asa rabbuna Allah an yahdiyana sawa'as sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.